Perkenalkan, nama saya Dini Manurung dengan ujung NIM 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kepuasan maksimal dengan menggunakan budget line dan kurva indifference. Seperti yang kita ketahui, pilihan konsumen mengacu pada proses di mana konsumen memilih alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan konsumen cenderung memilih pilihan yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimal. Lalu, bagaimana menentukan kepuasan maksimal itu? Kepuasan maksimal akan tercapai pada titik persinggungan antara kurva indifference dan budget line. Atau bisa juga dikatakan saat kepuasan terhadap barang-barang tersebut memiliki nilai yang sama. Sebagai penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara menentukan kepuasan maksimal menggunakan budget line dan kurva indifference. Diketahui harga PX adalah 500.000 lalu harga Y sama dengan 350.000 dan budget lainnya adalah 2 juta. Untuk menentukan titik kepuasan maksimal, pertama-tama kita akan menggambarkan kurva budget line terlebih dahulu. Ini adalah barang X dan ini adalah barang Y. Untuk menentukan jumlah barang X dan jumlah barang Y, kita dapat menentukannya dengan menggunakan rumus BL atau budget line, yaitu budget line sama dengan harga X dikali barang X ditambah harga Y dikali barang Y. Kita masukkan harga dari PL adalah 2 juta dan harga dari X adalah 500.000 kali X ditambah 350.000 dikali Y. Jika Y sama dengan 0, maka jumlah nilai X sama dengan 2 juta 500.000 sama dengan 4. Dan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 juta dibagi 350.000 sama dengan 5,71. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari X dan Y, maka kita masukkan ke dalam kurva budget line berikut, yang mana nilai X adalah 5,71 dan Y adalah 4. Kita dapat menarik dari X menuju Y, dan ini adalah kurva budget line. Apakah dengan menggunakan kurva budget line kita dapat menentukan titik maksimal? Jawabannya adalah tidak. Lalu bagaimana kita menentukan titik kepuasan maksimal itu? Itu kita dapat menggabungkan kurva budget line dengan kurva indifference. Untuk menentukan kurva indifference, yang pertama kita menentukan nilai Y dan X terlebih dahulu, sama seperti kita menentukan nilai X dan Y pada budget line, yaitu seperti yang kita ketahui, rumus dari budget line tadi adalah 2 juta sama dengan 500.000 X ditambah
350Y. Kita misalkan nilai X adalah 2. Setelah kita menentukan nilai X adalah 2, maka kita dapat mengetahui bahwa harga dari X adalah 1 juta. Setelah kita mengetahui nilai dari X, maka Y adalah sisa dari 2 juta dikurang 1 juta, yaitu 1 juta bagi 350.000 sama dengan 2,85. Lalu setelah kita menemukan nilai dari X dan Y, kita masukkan ke dalam kurva budget line yang tadi, yang mana Y adalah 2,85 dan X adalah 2. Lalu kita gambarkan kurva indifference-nya. Yang pertama, ini adalah indifference pertama, ini adalah indifference kedua, dan ini adalah indifference yang ketiga. Lalu di manakah titik maksimum itu terjadi? Kita misalkan ini adalah C, ini adalah D, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah E. Maka titik kepuasan maksimal itu adalah berada pada titik D. Kenapa kepuasan maksimal itu terjadi pada titik D? Seperti yang saya jelaskan tadi, kepuasan maksimal itu terjadi pada titik persinggungan antara kurva budget line dan kurva indifference. Dan juga titik maksimum itu terjadi pada saat harga barang Y dan harga barang X memiliki kepuasan yang sama besarnya, yaitu di sini Y adalah 2,85 dan X adalah 2. Jadi titik kepuasan maksimal dari contoh yang saya berikan adalah berada pada titik D. Sekian penjelasan saya tentang cara menentukan kepuasan maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan kurva permintaan. Setelah penjelasan saya yang tadi, bagaimana cara menentukan titik kepuasan maksimal, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan kurva permintaan. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari hukum permintaan adalah jika barang X naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun, dan sebaliknya jika harga barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan kurva permintaan. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu diketahui budget line sama dengan 1 juta. Lalu harga X sama dengan 100.000 dan harga Y sama dengan 200.000. Dengan menggunakan rumus budget line sama dengan harga X dikali barang X ditambah harga Y dikali barang Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5, dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 10. Dari mana kita mendapatkan 5 10 ini? Itu jika kita misalkan harga X sama dengan 0,
Maka sisa dari persamaan berikut adalah 1 juta sama dengan 200.000 kali Y. Maka 200.000 dikali berapa hasilnya sama dengan 1 juta? Maka hasilnya adalah 2.000 dikali 5. Jadi nilai Y sama dengan 5. Dan juga sama seperti jika harga barang, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 10 kali 100.000 sama dengan 1 juta. Langkah selanjutnya, kita akan menggambarkan kurva budget line. Ini adalah barang X dan ini adalah barang Y. Selanjutnya, bagaimana jika barang harga X naik menjadi 150.000? Maka nilai Y sama dengan, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 6,67. Dan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Bagaimana kita menentukan nilai X dan Y ini? Yaitu kita masukkan harga X, kita ganti ke dalam sini. Di sini menjadi 150 X. Lalu kita melakukan sama seperti yang kita lakukan di sini. Selanjutnya, bagaimana jika harga X turun? Selanjutnya, bagaimana jika harga X turun menjadi 50.000? Maka jika Y sama dengan 0, X sama dengan 20. Dan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Pertama kita gambarkan budget line yang ini terlebih dahulu, itu nilai dari Y sama dengan 5 dan nilai dari X sama dengan 10. Ini adalah budget line yang pertama. Lalu soal yang kedua, nilai dari X adalah 6, nilai dari Y sama dengan 5, sama seperti soal yang tadi, dan nilai dari X sama dengan 6,67. Lalu soal yang ketiga, nilai dari X adalah 20. Ini adalah budget line yang kedua, dan ini adalah budget line yang ketiga. Lalu untuk menggambarkan kurva indifference-nya, yang pertama itu rumus yang kita dapat adalah 1 juta sama dengan 100x ditambah 200y. Soal yang kedua, 1 juta sama dengan 150x ditambah 200. Dan soal yang ketiga, yang ini 1 juta sama dengan 50x ditambah 200y. Kita misalkan nilai X sama dengan nilai Y sama dengan 3, maka dari soal yang pertama X nya adalah, jika ini 3 maka X nya adalah 4, dan jika yang kedua Y sama dengan 3 maka X nya adalah 2,67. Dan untuk soal yang ketiga, jika Y nya sama dengan 3 maka X nya adalah 8. Yang pertama itu, jika Y nya sama dengan 3 maka X nya sama dengan 4.
kedua, jika y-nya sama dengan 3, maka x-nya adalah 2,67. Dan yang ketiga, jika y-nya sama dengan 3, maka x-nya adalah 8. Lalu kita gambarkan kurva independensnya yang pertama itu di sini. Ini adalah kurva independens yang pertama, kurva independens yang kedua, dan kurva independens yang ketiga. Ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Titik kepuasan maksimum itu berada pada titik A, titik B. Titik kepuasan maksimum berada pada titik A, titik B, dan titik C. Sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana cara menentukan titik kepuasan maksimal. Cara menggambarkan kurva permintaan, kita mempunyai dua cara. Yang pertama itu adalah cara seperti ini, dan yang kedua cara ini adalah Y, dan ini adalah X. Yang pertama tadi, budget line-nya itu nilai Y sama dengan 5, dan nilai budget line yang pertama adalah 6,67, yang kedua adalah 10, dan yang ketiga adalah 20. Ini adalah budget line yang pertama, ini budget line yang kedua, dan ini adalah budget line yang ketiga. Nah, kurva independensnya tadi itu, jika nilai y-nya sama dengan 3, maka nilai x-nya dari yang pertama itu adalah 4. Yang kedua, yang kedua ini jika nilai ini sama dengan 3, maka nilai x-nya adalah 2,6. Adalah di sini. Dan yang terakhir itu, jika nilai y-nya sama dengan 3, maka nilai x-nya adalah 8. Itu dari sini. Sudah kita menggambarkannya, ini adalah selanjutnya ini adalah kurva independens yang pertama, kurva independens yang kedua, kurva independens yang ketiga. Setelah kita menggambarkan ini, kita menggambarkan kurva dari nilai dari barang X beserta harganya. Ini adalah X. Yang pertama tadi, saat nilai X-nya adalah 100, saat harga ini adalah harga, dan ini adalah nilai dari X tersebut. Saat harga X adalah 100, maka nilai dari X adalah 4. Dan saat harga X naik menjadi 150, saat harga X naik menjadi 150, maka nilai dari jumlah dari barang X adalah 2,67. Dan saat harga X turun menjadi 50, nilai dari barang X menjadi 8. Kita gabungkan. Jadi seperti inilah cara bagaimana menurunkan kurva permintaan. Yaitu yang pertama tadi, saat
saat harga X100 lalu naik menjadi 150 dan turun menjadi 50.000. Itu kita dapat melihatnya pada kurva berikut ini. Sekian penjelasan saya tentang cara menentukan titik kepuasan maksimum dan cara menurunkan kurva permintaan. Sekian dan terima kasih.